Menurut David J. Lieberman bahwa menyukai secara perlahan itu jauh lebih indah daripada menyukai secara gerasa-gerusu. Kali ini kembali dengan saya yang akan sharing tentang membaca buku. Kemarin saya sudah sharing tentang hukum pergaulan, jadi kita juga perlu mengkondisikan hati kita supaya baik-baik saja. Dan itu sangat berpengaruh, energinya menurun juga buat orang lain. Dan juga kemarin juga saya sharing ke teman-teman tentang satu pepatah yang mengatakan keakraban melahirkan kebencian. Itu sebenarnya sesuatu yang secara penelitian itu tidak dibenarkan, karena yang namanya interaksi atau komunikasi di dekat itu justru akan meningkatkan satu hubungan. Akan lebih baik ketika seseorang yang mempunyai hubungan, entah itu hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan atau hubungan pasangan, akan lebih baik jika dia itu sehat di dalam komunikasi. Maka itu penting untuk kita mengetahui bagaimana tata cara berkomunikasi yang benar atau bagaimana cara seni berbicara. Ini pentingnya kita itu membaca buku supaya sedikit demi sedikit kita juga mengetahui langkah-langkah supaya kita bisa berkomunikasi, supaya bisa berbicara, supaya ada topik yang dibicarakan. Dan di sisi lain juga ketika kita mempelajari psikologi, kita juga bisa lebih mengendalikan ego atau emosi kita. Ini mungkin saya akan sharing bagaimana kita bersikap terhadap orang yang kita sukai. Jadi yang namanya suka itu wajar sekali, lebih ketika rasa suka itu dinisbatkan atau disandarkan kepada yang lawan jenis. Perlu kita ketahui juga bagaimana cara kita bersikap ketika kita itu menyukai orang lain. Ada satu kata-kata yang pernah saya baca di salah satu film yang saya tonton, bahwa ketika kita diberikan rasa cinta, dan itu sebenarnya rasa yang tidak kita bisa kendalikan, karena keyakinan kebanyakan kita itu yang namanya cinta atau suka itu kan sifatnya anugerah. Terkadang kita mulai dengan melihat, kita mulai dengan berkomunikasi, rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, mungkin karena sinkronnya satu karakter, kesamaan tipe yang dia inginkan dengan yang dia inginkan terhadap kita mungkin sama, sehingga rasa suka atau rasa cinta itu muncul. Disclaimer dulu, di sini saya tidak muncul sebagai orang yang ahli dalam percintaan, bukan orang yang ahli juga dalam psikologi. Saya hanya sekedar sharing dari buku-buku yang saya baca, dari bukunya David J. Lieberman. Ini semuanya tentang psikologi. Saya rekomendasikan untuk membaca bukunya David J. Lieberman karena di sini pelajarannya sangat berharga dan kemungkinan besar juga akan sangat banyak yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di pembukaan bukunya David J. Lieberman itu rata-rata disebutkan bahwa yang namanya psikologi atau kondisi psikis ini ya tidak memandang ras, suku, atau jenis. Jadi mau laki-laki perempuan itu sebenarnya di dalam psikis itu apapun teorinya itu ya seperti itu. Jadi enggak kemudian ketika di bukunya David J. Lieberman disebutkan seperti ini berarti bilang dari luar negeri kemudian tidak berlaku di Indonesia, ya tidak bisa. Ini teori yang disusun melalui keilmuan yang kuat. Menurut penelitian dan juga akal sehat, bahwa manusia itu cenderung akan menyukai orang yang menyukainya. Begitupun dengan hormat. Orang itu cenderung akan menghormati seseorang yang menghormatinya, akan menghargai orang lain yang menghargainya. Maka itu ketika kita itu ingin disukai, terkadang kita juga perlu membangun rasa suka itu dalam diri kita. Di dalam bukunya siapa saya lupa, dulu itu saya pernah baca di tahun 2019, saya lupa bukunya, itu buku yang terkait dengan agama tentang hati, bahwa hati kita itu sebenarnya saling menyapa. Jadi kalau misalkan terkadang kita mempunyai rasa yang tidak suka terhadap orang lain, itu kemungkinan besar orang lain juga tidak suka terhadap kita. Jadi hati kita itu sebenarnya saling menyapa. Dan hati kita itu sinkron dengan hati orang lain. Maksudnya sinkron itu ketika kita merasa tidak enak terhadap orang lain atau orang yang kita maksud, pasti orang yang kita maksud pun mungkin juga tidak enak terhadap kita. Makanya terkadang dari hati juga kita bisa ukur. Sarannya adalah ketika kita mungkin ada rasa tidak suka terhadap orang terdekat kita, atau itu teman, atau itu keluarga atau pasangan yang sudah seharusnya kita bertanggung jawab atasnya, jangan kita menjauhi begitu saja ketika rasa tidak suka itu muncul, tapi perbaikilah diri kita. Jadi jangan kita menuntut orang lain, tapi
kita paksa perbaiki diri kita dulu untuk menyukai orang lain. Kalau yang sering saya lakukan ketika saya tidak menyukai orang lain padahal dia itu masih keluarga atau masih teman atau bahkan pasangan, ya saya doakan saja. Dengan cara mendoakan itu, perlahan-lahan pasti akan menghilangkan rasa tidak sukanya. Jadi mendoakan yang kebaikan, jangan mendoakan yang keburukan, karena tidak boleh ya kalau dalam agama itu mendoakan yang keburukan. Kecuali kalau misalkan memang itu sudah benar-benar buruk dan kita harus doakan keburukan, ya contohnya seperti tempat-tempat tertentu yang menjajah atau yang sekarang itu terjadi konflik yang besar, itu boleh juga mendoakan yang keburukan bagi yang zalim atau yang salah. Tapi kembali kepada tadi bahwa yang namanya rasa suka itu saling menyambung. Tapi bukan berarti ketika kita itu menyukai artis Korea, kemudian artis Korea itu akan menyukai kita, ya belum tentu. Maksudnya ini adalah hukum-hukum yang secara akal sehat saja gitu. Kita dengan teman kita, ketika kita menyukai secara pertemanan terhadap orang itu, kemungkinan besar juga orang itu akan merasa cocok dengan saya atau Anda. Secara akal sehat saja, tidak kita menyukai seseorang yang tidak logis sekali seperti artis-artis Hollywood, artis-artis Korea, nggak tahu sama sekali kita itu siapa, terus kita sukai berharap-harap dia itu bakal suka sama kita, ya belum tentu. Ya bukan belum tentu, itu hayhata, jauh sekali. Kalau dalam bahasa Arab itu hayhata itu jauh sekali. Karena di beberapa poin penting yang dikatakan di Get Anyone to Do Anything, di dalam konsep mencintai itu pasti akan ada pertanyaan, kalau seandainya dia nggak suka terhadap saya gimana, padahal saya udah suka terhadapnya. Ya jangan menjadi orang yang tidak sabaran. Terkadang kan orang saking tidak sabarannya itu bertindak yang tidak semestinya, dia langsung kenalan, langsung so akrab. Sebenarnya nggak bagus. Kalau di bukunya David J. Lieberman, ketika kita suka terhadap orang lain terus kita so akrab itu kan nggak enak ya. Maksudnya orang itu kalau misalkan diberikan satu tanggapan atau didekati orang yang so akrab itu nggak enak. Saya nggak kenal dia siapa, saya juga nggak pernah interaksi dengan dia, tiba-tiba dia so akrab, itu nggak enak banget. Makanya ketika kita menyukai orang lain, ya kalau memang kamu benar-benar menyukai dan bukan karena sekedar rasa penasaran, benar-benar kamu itu ingin menjadi orang yang terdekatnya atau menjadi keluarga yang baik atau menjadi pasangan yang baik, maka ya perbaiki rasa suka kamu dulu supaya benar-benar tulus di dalam menyukainya. Setelah itu ya kita lakukan secara perlahan. Artinya kita jangan menjadi orang yang baru kenal tiba-tiba so akrab, atau menjadi orang yang tidak sabaran, benar-benar langsung mendekati sehingga orang itu akan justru merasa hal yang tidak enak baginya. Kan orang itu nggak suka kalau diperlakukan dengan cara so akrab padahal dia belum akrab. Hanya langsung dar-dar itu lebih indah ketika kita itu menyukai secara perlahan. Maka gunakanlah hukum menyukai secara perlahan. Ketika kita menyukai orang lain dan itu dilakukan dengan cara yang benar, juga lama-kelamaan dia pasti akan meningkatkan rasa suka yang dia punya, yang tadinya awal mungkin 20%, sekarang akan meningkat ketika kita itu gunakan cara yang perlahan. Nah, bagaimana caranya menggunakan menyukai dengan hukum perlahan? Ya, kita secara perlahan dan menunjukkan rasa sukanya. Jadi kita menyukainya tetapi itu dilakukan secara perlahan. Maka kemungkinan besar jika kesan pertama yang kita berikan kepadanya itu memang baik atau positif, pasti rasa suka atau rasa cintanya juga akan perlahan itu meningkat terhadap diri kita. Ketika kita mempunyai rasa suka karena itu adalah perasaan yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, ya caranya adalah dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Sebenarnya masih ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang kita sukai dan bagaimana cara kita menarik simpati. Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Kalau seandainya teman-teman punya cerita-cerita yang menarik atau ada saran yang ingin diberikan kepada saya sangat open mindset dan saya sangat menerima itu dengan lapang dada. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you and see you. Bye bye.